Ini ada orang yang nanya kayak gini guys, Bang gimana edit video supaya jadi jauh lebih menarik? Oke guys, akan aku jawab ya guys, karena aku memang sudah terbiasa bikin video dengan editan-editan seperti itu ya. Dan nih contohnya seperti ini. Tapi ini akan aku demonstrasikan berdasarkan pengalamanku dan khusus untuk video durasi pendek atau video portrait yang aku upload itu di platform seperti TikTok, YouTube Short maupun di IG kayak gitu guys. Dan akan aku jelasin secara lengkap dan gamblang. Yang penting tujuannya di sini adalah kamu bisa langsung praktek kayak gitu guys ya. Semoga ini video bermanfaat dan jangan kamu skip lah ya. Oke guys, langkah pertama yang kita lakukan untuk edit video ya supaya jadi jauh lebih menarik. Yang pertama adalah kita siapkan dulu bahannya guys. Nah, aku sarankan kamu untuk mulai rekam video di rumah kamu ya dengan talking head seperti ini. Siapkan kamera, HP kayak gitu guys, kemudian kamu ngomong kayak gitu dan biarkan ketika kamu melakukan kesalahan itu biarin aja. Yang penting kamu rekam aja kurang lebih videonya 1-2 menitan kayak gitu guys, dan ketika ada jedanya ya kamu lewatin aja guys, nggak apa-apa, terus aja rekam. Nah setelah kamu sudah dapat nih rekaman videonya, kemudian kamu langsung masuk ke aplikasi pengeditan. Kamu pakainya aplikasi pengeditan apa? Aku sarankan sih pakai aplikasi editing yang CapCut kayak gitu guys. Karena apa? Itu bisa kita pakai baik itu di HP juga bisa, di PC juga bisa guys. Dan kali ini aku akan demonstrasiin gimana caranya bikin di HP aja ya. Langkah pertama kita langsung buka aplikasi editor video kita guys, yakni dalam hal ini CapCut yang ada di HP kita kayak gini ya guys ya. Dan setelah ini kita klik yang namanya edit di sebelah kiri bawah itu, lalu kemudian kita klik yang namanya video baru. Nah, ini kayak gini guys, tinggal kita masukin aja video kita. Ini ya tadi aku merekam videonya, durasinya kurang lebih 39 detik, kita klik tambah kayak gini aja guys. Nah setelah ini ya guys, yang harus kita lakukan adalah kita memotong jeda-jedanya guys. Karena tadi pas waktu aku ngerekam itu kan aku sambil mikir-mikir dan ada jeda ya. Dan itu nggak enak banget kalau misalkan kita langsung upload gitu. Nah caranya yang paling mudah seperti ini guys. Jadi simak ya, sampai selesai pokoknya. Nah kita klik teks guys, caranya kayak gini, teks. Kemudian kita klik keterangan otomatis. Nah pokoknya kamu ikuti aja dulu. Karena di sini kita klik hasilkan langsung. Tunggu prosesnya hingga 100% ya untuk memunculkan subtitlenya. Loh kok langsung subtitle Bang? Nah ini penting banget nah. Nah setelah kayak gini kan kita langsung bisa melihat guys bahwa dari detik pertama ya sampai detik ketiga atau keempat di sini itu berarti ini jeda atau kosong. Dia lagi mikir tuh kan, lihat. Nah mikir-mikir, dia belum ngomong. Nah tapi kemudian di detik kelima dia langsung ngomong kayak gini. Nah berarti kita harus potong di frame ini guys. Kita klik videonya, lalu kemudian kita klik bagi kayak gini. Dah, kemudian di sebelah kiri, yang sebelah kiri kita klik, kemudian kita hapus. Udah guys kayak gini. Jadi ketika kita play, dia langsung ngomong kayak gitu. Dan ini bisa kita lakukan untuk membuang jeda, kan banyak jedanya guys. Nih di sini aku mikir lagi guys, kayak gini. Mikir, kita klik, kemudian kita klik bagi, kita geser ke sebelah kiri. Sebelah kanan maksudnya. Nah di sini mau mulai ngomong lagi ya kita klik bagi. Nah ini yang di tengah ini kita klik, kemudian kita klik hapus. Nah udah kayak gini, berarti ini kan jeda-jedanya sudah hilang kayak gitu guys. Ini penting banget ya guys. Jangan sampai penonton di platform sosmed kamu itu ini orang kok diem aja sambil mikir-mikir ngapain, kita potong-potong aja kayak gitu guys. Nah setelah ini tahapannya adalah kita memainkan ritme visual. Jadi penonton itu kan kadang-kadang jenuh guys ketika melihat video kita yang datar kayak gitu ya. Makanya kita harus mainin. Di antaranya yang pertama adalah kita mainin keyframe. Nah, saya biasanya mainin 3 detik, 3 detikan kayak 3 atau 4 detikan kayak gitu guys. Bagian depan kita klik lagi videonya. Lalu kemudian kita klik tanda plus ini yang keyframe namanya guys. Kita klik, dah. Lalu kemudian kita langsung ke belakang sini, ini lagi. Kita kemudian nggak usah diklik lagi, nggak usah diklik tanda plusnya, langsung kita perbesar pakai 2 tangan kayak gini. Nah videonya ya. Oke. Nah lalu kemudian ketika kita play, ini gerak kayak gitu guys. Lalu kemudian klik. Nah ada perubahan lagi guys. Intinya ada perubahan visual. Jadi biar penonton itu nggak boring kayak gitu guys. Nah setelah ini kita langsung menuju ke detik keempat. Sampai di sini detik berapa ya ini? 4 sampai ke 8 ya ini. Oh oke, di sini 8. Nah kemudian di adegan ini kita juga harus mengubah nih ke bentuk yang lain supaya penonton itu nggak jenuh atau boring ya. Biasa yang saya lakukan adalah saya hapus latar belakang, kemudian saya ganti latar belakangnya guys. Contohnya seperti ini ya. Kita klik videonya ya. Udah,
kita ke belakang, cari yang namanya hapus latar belakang kayak gini guys. Nah kayak gini ya, klik aja. Nah kebetulan saya pakai CapCut Pro, langsung penghapusan otomatis kayak gini. Biar backgroundnya itu hilang. Nah setelah latar belakangnya ini kita hapus, kita langsung back guys, yang sebelah kiri ya itu keluar. Nah dah, kita pilih yang latar belakang guys, di bagian bawah itu kan ada guys. Kita klik aja. Kemudian kita klik bisa warna juga bisa guys. Misalkan latar belakangnya mau pakai warna, tapi aku pilih yang gambar aja ini. Aku kebetulan sudah siapkan gambar juga ya. Kita klik ini guys, untuk pilih gambarnya nih ya. Kita klik aja gambarnya. Kita klik OK. Nah, kemudian ketika kita play dari depan kayak gini. Ya, terus ada perubahan background kayak gitu guys. Dan ini tentu aja makin menambah menarik penampilan kita. Terus kemudian di detik berikutnya, detik ke-8 ini ya, sampai detik ke-12 katakanlah, kita bisa potong dulu, kita klik videonya, mana? Oh ini ya, kita klik bagi. Kemudian di sini kita ubah lagi guys, visualnya yang lain. Misalnya, kita keluar dulu ini yang bagian belakang ini. Ini kita klik ya intinya. Kemudian kita pilih yang pelacakan, mana pelacakan? Pelacakan mana? Pelacakan ya. Ini ya pelacakan kamera ya ini ya. Kita klik. Kemudian kita klik pelacakan kamera guys. Kayak gini. Nah wajah ya. Kita ikuti wajah. Kita klik track. Oke. Terus kita klik yang sesuaikan kanvas kayak gini. Nah kita klik OK. Coba kita play. Ini keluar dulu. Ini. Nah dia otomatis bergerak mengikuti wajah kita. Nah ini kan otomatis mempengaruhi orang itu untuk nonton guys. Karena apa? Oh iya tampilan visualnya itu berubah-ubah. Dan ini terus bisa kita mainkan sesuai dengan kreativitas kita hingga sampai menit yang akhir ya guys. Kalau kita play dari depan, di sini ada efek zoom. Terus kemudian di sini ada perubahan background. Nah di antaranya ini guys, aku seringnya pakai transisi. Transisi ya, kita klik ini yang bagian tengah-tengah ini. Antara inilah ya yang tengah, kita klik. Terus kemudian aku pilih transisi, biasanya yang kilatan panas ini guys, aku sukanya. Kita klik aja. Kemudian kita klik OK. Coba peralihannya dari detik awal ya. Kita klik play. Oke. Ada transisi dan ini ganti background. Nah, itu ganti lagi kayak gini. Dan ini pun juga masih bisa kita mainkan guys, misalkan di zoom in, zoom out kayak gitu ya. Caranya pun juga mudah guys. Misalkan di sini ya, kita klik, kemudian kita mau zoom out gitu ya, kita perbesar dulu. Nah, kita klik keyframe-nya yang sebelah kanan atas itu, kita klik. Kalau ini terlalu cepat, nanti kamu komen aja, aku buatin versi yang jauh lebih lambat kayak gitu guys. Dan kita langsung ke belakang, mungkin di sini kita perkecil segini. Nah, coba kalau kita play dari depan, dari sini aja. Oke, dia memperkecil. Terus kemudian ada, nah perubahan lagi di sini kita play. Trackingnya itu kan, nah enak banget kan. Nah, setelah ini, sebenarnya ini sudah cukup guys. Hanya kita juga harus fokus kepada teks. Karena kadang orang ketika dia sedang nonton video kita kan waktunya itu momennya nggak selalu pas pada waktu dia luang gitu guys. Bisa jadi pas pada saat dia di kantor kayak gitu guys, atau pas waktu di keramaian. Nah dia mungkin nggak mendengarkan suaranya tapi dia membaca teksnya. Nah ini penting banget, teks itu penting kayak gitu guys. Nah kita bisa klik teksnya. Jangan lupa guys, kita cari yang menarik kayak gitu guys. Menarik itu bukan berarti terlihat kayak norak gitu, enggak, tapi kita cari yang menarik. Nah kita setelah itu kita klik gaya di sini ya. Coba pilih template yang paling menurutmu itu sesuai atau paling kamu suka kayak gitu ya. Nah biasanya ya aku seringnya pakai yang ini guys ya, yang kayak gini, yang ini aja lah ya kayak gini. Kita klik. Nah kayak gini guys. Dan ini sudah cakep banget sih ya guys ya. Coba kita play dari depan ya. Oke, terus ini menarik gini. Oke. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu guys ya. Kita terus saja berimprovisasi, berimajinasi untuk melakukan editan-editan kayak gitu. Nggak perlu baku kayak gitu guys. Wah, orang itu ngeditnya seperti ini, berarti aturannya seperti ini, harus seperti ini. Enggak guys, kayak gitu. Itu imajinatif aja ya, sesuai dengan suka-suka kita kayak gitu. Yang penting
bikin orang itu betah untuk menontonnya. Karena ya selain dia tentu memerlukan informasi yang kita sampaikan, dia pun juga terpengaruh nih untuk tetap stay karena visualnya berubah-ubah atau keren kayak gitu guys ya. Nah kayak gitu guys. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Kalau misalkan kamu ada pertanyaan, tanya aja di sini guys. Siapa tahu nanti aku maupun orang-orang yang lainnya juga yang lebih pro mungkin ya bisa membantu kamu untuk menjawab pertanyaan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama Buddhaya, salam sejahtera dan sampai berjumpa di video berikutnya. Semoga video ini manfaat, gak jadi spam. Like dulu, subscribe kalau perlu.